Nah, jadi kalau di circuit first ini rangkaiannya bisa disimpan dalam bentuk beberapa macam format ya. Bisa disimpan online, bisa disimpan dalam bentuk file selain image ya. Bisa juga disimpan dalam bentuk image ya. Jadi kalau mau dijadikan soal, nah bisa Anda simpan dalam bentuk image seperti ini ya. PNG atau JPG ya. Yang mudah diupload di Google Form-nya ya. Tinggal dipilih aja formatnya. Mungkin tidak perlu transparan ya, ini dihilangkan centangnya. Resolusi kalau mau maksimal 4 kali ya, atau kalau mungkin gambarnya kecil cukup 1 aja. Kemudian langsung aja di klik render circuit ya, nanti langsung dia akan langsung ke save ya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang rangkaian digital ya, atau gerbang logika dan kaitannya dengan transistor dan teknologi digital ya. Nah, jadi teknologi digital itu dirancang menggunakan gerbang logika ya. Dan kalau diimplementasi secara fisik ya, kalau rangkaian digital atau gerbang logika itu kan abstraksi ya, hanya dia merupakan rancangan ya. Kalau mungkin Anda pernah belajar elektronika, kan ada skema tuh ya, skema dari rangkaiannya ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak menggambarkan komponen elektronika yang sebenarnya ya, tapi berupa simbol-simbol yang mewakili dari komponen yang sebenarnya ya. Nah, jadi sama ya, kalau rangkaian gerbang logika itu merupakan simbol ya, atau abstraksi dari rangkaian digital, atau kalau nanti implementasi di hardware-nya itu berupa rangkaian transistor ya. Kemarin sudah saya ilustrasikan ya menggunakan Tinkercad terkait bagaimana operasi logika ya, AND or NOT itu diterapkan menggunakan saklar kemarin ya, menggunakan saklar, kemudian menggunakan transistor ya. Nah, kalau implementasi yang realnya sekarang yang digunakan dalam prosesor, ya tidak mungkin menggunakan transistor ya, karena ukurannya terlalu besar ya. Jadi dibuatlah yang namanya transistor semikonduktor ya. Ini sudah kita bahas ya, teknologi semikonduktor ya. Jadi kalau semikonduktor dia tuh bisa merupakan material yang pada satu saat bisa menghantarkan arus ya, dan pada saat lain dia bisa menghambat arus ya. Secara prinsip dia cara kerjanya sama dengan transistor yang biasa. Dia ada 3 kaki atau 3 dia punya tiga kaki ya, yang kalau di transistor yang biasa itu diistilahkan dengan base, kolektor, sama emitter ya. Kalau di transistor yang semikonduktor ini istilah nanti dia menggunakan ada source, drain, sama gate ya. Nah, gate ini kalau di transistor yang biasa itu sama dengan base ya. Jadi nanti bagaimana yang akan menentukan ya, apakah arusnya itu akan mengalir atau dihambat ya, atau di ini ya. Oh ya, ada yang tahu nggak nih apa kepanjangan dari transistor? Kalau ada yang tahu bisa ketik di chat ya, apa kepanjangan dari transistor ya. Ini supaya paham. Jadi cara kerja dari transistor ini ya, atau semikonduktor ini dia. Jadi kan dia bisa satu saat dia akan bisa menghantarkan arus, satu saat dia bisa memutuskan arus. Ya, transfer resistor ya, kepanjangan dari transistor itu transfer resistor ya. Jadi dia bisa mentransfer arus ya, dan dia punya sifat resistor juga yang menghambat arus ya. Nah, jadi ketika gate-nya gerbang atau kaki yang bagian gate-nya atau base-nya tadi ya, kalau di transistor yang ini ya, itu diberi arus ya, maka nanti dia akan mempengaruhi dari aliran arus di transistornya ya. Nah, transistor semikonduktor ini atau CMOS ya, dia dibuat bisa sangat kecil sekali ya. Ini ukurannya kecil sekali ya. Ini lebih kecil dari rambut kita ya. Ukurannya nano ya, sangat kecil sekali. Jadi dalam satu keping silikon wafer itu ya, itu bisa memuat jutaan ya, bahkan miliaran dari komponen transistor semikonduktor ini ya. Nah, ini bagian-bagian ya. Nah, ini dia dirangkai seperti ini ya, di dalam chip
atau CPU-nya, prosesornya. Ya, tiap rangkaian itu nanti akan ada bagian-bagiannya ya, ada bagian registernya, ada bagian alunya. Nah, semua itu kan nanti itu menggunakan rangkaian gerbang logika tadi ya. Jadi rangkaian tadi dirancang sedemikian rupa ya untuk mengimplementasikan dari bagian-bagian dari atau komponen dari CPU ya, prosesor ya. Ya ini ya, kalau Anda ingin melihat seperti apa sih sebenarnya di dalam CPU itu ya seperti ini ya. Nah, ini animasi ya. Animasi yang ya mungkin kalau sesungguhnya yang rangkaian tidak bisa kita sulit ya untuk melihat yang bentuk yang sesungguhnya ya. Jadi untuk mempermudah visualisasi aja ya, jadi dibuat animasi seperti ini. Implementasi sesungguhnya ini seperti ini ya, jadi semua transistor semikonduktor tadi saling terhubung ya dalam rangkaian ini ya. Ya, nanti implementasinya bisa dia jadi register ya, jadi komponen di ALU ya, dan seterusnya ya. Dan untuk hari ini kurang lebih seperti ini nanti yang akan kita bahas ya, terkait aljabar boolean ya, kemudian gate, kemudian ini beberapa contoh rangkaian kombinasional ya, rangkaian ini ya digital ya. Jadi kalau rangkaian digital tuh ada dua jenis ya, ada yang rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial ya. Mungkin kita tidak mungkin sekilas saja nanti ya tentang rangkaian sekuensial nanti ya. Kita nanti akan lebih fokus ke rangkaian kombinasional ya. Kalau rangkaian sekuensial ini nanti arahnya cirinya dia bisa menyimpan nilai ya. Nah, kalau rangkaian kombinasional kan kalau nilainya sama ya, pada saat waktu yang berbeda nilainya ya akan tetap sama, outputnya ya, inputnya sama, outputnya pasti sama ya. Nah, kalau rangkaian sekuensial nanti inputnya sama, kalau nanti saat dengan input sama dimasukkan dioperasikan pada saat yang berbeda ya, nah itu outputnya bisa berbeda ya. Nah, ini bedanya rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial ya. Nah, kalau rangkaian sekuensial nanti ada seperti flip-flop ya, nanti dasarnya adalah flip-flop ya. Nah, kemudian nanti dari flip-flop ini dibangun sebuah register ya, dan komponen sekuensial yang lainnya macam-macam ya. Salah satu contohnya di sini ada counter ya. Nah, kalau counter ini kan dia kan masuknya sebenarnya sama ya, tapi untuk setiap waktu nanti jadi berbeda ya. Nah, misalkan nanti kan dari awal nanti outputnya di 0 ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, padahal kan maksudnya inputnya sama aja, clock aja dia. Inputnya nilai 1 aja, clock ya. 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, tapi nanti outputnya dia bisa beda nih. Misalkan saat sekarang 0 ya, kemudian berikutnya nanti 1, berikutnya 2 gitu ya. Nah, ini salah satu implementasi rangkaian sekuensial ya. Jadi inputnya sama, outputnya bisa beda ya. Nah, ini ada sebuah ini kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak ini apa kira-kira? Ini alat apa atau sistem apa nih? Silakan ketik di chat. Iya, sistem pencahayaan otomatis atau sistem lampu otomatis ya. Ya, tadi kan sebenarnya ada di soal ya. Lampu otomatis ya. Nah, untuk menyalakan lampu ya biasanya dia diimplementasikan di ruangan atau mungkin ada yang juga di jalan ya, itu lampu otomatis ya. Nah, untuk kalau lampu kan dinyalakan efektifnya itu saat kondisinya gelap ya, keadaannya gelap, kemudian ada dan di sekitar lampu itu ya ada orang yang lewat gitu ya, ada orang ya. Kalau di dalam ruangan ada orang yang masuk ruangan gitu ya. Nah, supaya alat efektif ya bekerja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau dia bisa hemat
energi ya, bisa hemat daya. Jadi tidak harus menyala selama 24 jam ya, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, sistem lampu otomatis ini berarti yang dibutuhkan adalah ada 2 sensor ya. Sensor untuk membaca gerakan manusia ya, ada gerakan objek ya yang ada di sekitar lampu, yang dekat lampu ya. Dan untuk memantau kondisi apakah keadaannya gelap atau terang ya, atau menggunakan sensor cahaya ya. Nah, kalau di sini sensor gerak itu dikirim ke pin A ya. Di sini kemudian sensor cahaya itu dikirim ke pin B ya. Nah, kemudian nanti outputnya ini ada output pin F ini ke lampu ya, untuk menyalakan lampunya. Nah, ini salah satu contoh sistem digital ya, atau diistilah sebagai embedded system ya. Ini yang sangat sederhana sekali ya. Ini sangat sederhana sekali. Sebenarnya bisa juga diimplementasikan sistemnya secara analog ya. Nah, tapi kalau analog biasanya datanya tuh kendalanya biasanya dia bisa terjadi osilasi ya. Itu ya, biasanya jadi lampunya jadi kedip-kedip gitu. Nah, kalau diimplementasikan secara digital nilainya kan discrete nanti ya. Nah, nilainya akan discrete. Jadi tadi mencegah terjadinya osilasi tadi ya. Nah, ini benar sederhana aja ya. Pin A ini nanti, jadi kondisinya tadi kan ada 2 kondisi ya. Dia membaca ada 1 orang lewat, maka sensor geraknya tadi akan memberikan nilai 1 ya. Di pin A tadi akan memberikan nilai 1 kalau ada orang lewat ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika sensor cahaya itu membaca bahwa kondisinya gelap ya, berarti dia memberikan nilai 0 ya. Dia memberikan nilai 0 ya. 0 ya. Ketika kondisinya gelap ya. Nah, kedua kondisi ini kan nanti akan harus dipenuhi ya. Kedua kondisi ini harus dipenuhi ya. Kedua kondisi ini harus dipenuhi ya. Ada gerakan dan gelap ya. Ini memberikan nilai 1, ini memberikan nilai 0 ya. Kedua kondisi ini harus dipenuhi ya. Nah, maka penghubungnya dia adalah menggunakan N di sini ya. Kedua kondisi kan harus penuh ya. Nah, masalahnya yang dari kalau di N kan ya. Kalau di N kan A-nya 1, B-nya 0 ya. Nah, maka nanti outputnya 0 di sini ya. Karena di N kan ya. Maka yang nilai dari sensor cahaya itu perlu dibalik dulu ya, di inverse ya, atau dinotkan dulu ya di sini. Dinotkan. Nah, jadi outputnya nanti jadi 1 ya. Ketika kondisinya gelap, yang seharusnya dia di sini memberikan nilai 0, padahal kan yang dibutuhkan 1 ya, supaya ini 1 baru outputnya 1 ya. Maka dinotkan dulu di sini ya. Nah, ketika di sini 0, maka di sini 1 ya. Ketika 1 maka di sini memberi outputnya 1 ya. Nah, ini contoh sederhana untuk sebuah rangkaian digital ya. Nah, ini hanya menggunakan 2 gate di sini ya. Gate ada gerbang N dan gerbang NOT di sini ya. Dengan dua input dan 1 outputnya. Nah, sebenarnya dasar dari rangkaian digital ini ya, atau yang merupakan biner ya, merupakan nilai biner ini sebenarnya dia menggunakan sistem saklar ya, pensaklaran ya, switching ya. Jadi ketika dia ada arus ya, dia berarti nilai 1, kalau tidak ada arus berarti 0 ya. Nah, mungkin dulu di fisika, mungkin SD dulu ya, fisika pernah belajar ya, mungkin buat rangkaian tertutup nih ya. Ada sumber arusnya ya, kemudian ada sini ada lampu ya. Ini kalau lampu akan nyala ini kalau tertutup ya. Nah, ini ada, masih ingat ya hukum Ohm ya. Jadi tegangan itu
voltase itu berbanding lurus dengan arus dan hambatan ya. Nah, kalau saklar itu ada dua kondisi kan ya. Ada pertama kondisi off ya. Yang kedua kondisi on ya. Off itu ketika rangkaiannya terbuka ya, atau ini inputnya tidak ada input ya, terbuka dia di sini ya. Jadi arusnya tidak mengalir di sini ya. Saklarnya terbuka ya di sini. Dan kondisi on itu ketika saklarnya tertutup ya. Kontrol inputnya ini tertutup ya. Jadi arusnya bisa mengalir ya di sini ya. Nah, ini ada dua kondisi nih ya, berdasarkan dua kondisi ini switch ya. Nah, sebenarnya biner kan kerjanya gitu ya, ada dua nilai ya, dua kondisi dua nilai ya, 0 dan 1 ya. Saat tidak ada arus off ya, dia nilai 0, ketika ada arus dia bernilai 1. Sistem komputer atau sistem digital itu pada awalnya itu menggunakan sistem pensaklaran ini ya, tapi dia bekerjanya otomatis ya. Kalau saklar yang biasa kan manual ya, kita yang memberikan yang kontrol inputnya kita ya, masih manual ya. Nah, untuk mengimplementasikan ke sistem digital ya, ini harus dibuat secara otomatis ya. Kondisi on dan off-nya ini atau inputnya, input kondisi saklar on dan off-nya itu dibuat otomatis ya. Nah, pada masa awalnya dulu menggunakan relay ya. Relay ya, kemudian termasuk vacuum tube ya, kemudian transistor ya. Sampai kemudian dibuat transistor yang semikonduktor di sini ya. Nah, ini prinsip kerjanya sama ya, dia sebenarnya merupakan rangkaian saklar ya yang bisa di on dan di off kan secara otomatis ya. Ini Moore's Law ya, itu sudah kita bahas minggu kemarin ya. Nah, CMOS transistor ya. Nah, tadi saya singgung sedikit di awal tadi ya. Transistor semikonduktor atau CMOS transistor ya. Cara prinsip kerjanya sama dengan transistor yang biasa ya. Dia punya tiga kaki ya. Jadi ada yang namanya source, gate sama drain ya. Ini kalau yang transistor semikonduktor ya. Nah, jadi nanti arus itu akan mengalir dari source ke drain ya. Nah, ini berdasarkan arus yang diberikan ke gate di sini ya. Nanti ada dua tipe ya. Kalau yang transistor biasa itu kan ada PNP dan NPN ya. Kalau CMOS itu ada NMOS, ada PMOS ya. Nah, kalau NMOS di sini dia perilakunya seperti ini ya. Jadi ketika gate-nya itu diberi arus ya, atau diberi nilai 1 nih, high ya, maka dia akan menjadi penghantar ya. Arusnya mengalir ya. Sebaliknya kalau di sini tidak diberi arus ya, maka dia akan terhambat di sini atau tidak mengalir ya di sini ya. Nah, kalau PMOS sebaliknya ya. Ketika dia diberi arus, dia tidak mengalir ya. Nah, yang PMOS ya. Nah, terputus arusnya ya. Tapi ketika tidak ada arus di sini ya, maka dia menjadi penghantar ya, mengalirkan arus di sini. Nah, NMOS dan PMOS itu kebalikannya ya. Nah, ini mungkin sedikit lebih rumit rangkaiannya ya kalau di ini ya. Nah, ini tujuan ini ya, untuk kenapa dibuat rangkaian kita menggunakan simbol seperti ini ya. Kenapa kita menggunakan simbol seperti ini untuk membuat rancangan di rangkaian digital ya, atau rangkaian gerbang logika ya. Nah, kenapa kita menggunakan gerbang logika seperti ini atau simbol seperti ini untuk membuat rangkaian digital ya. Nah, dibanding dengan transistor seperti ini ya. Dianalogikan kalau pakai transistor itu seperti kita membuat bangunan menggunakan batu ya, batu yang tidak beraturan ya. Nah, kita susun jadi sulit ya untuk membuat sebuah bangunan ya. Tapi kalau kita membuat bangunan dengan batu yang sudah sesuai dibuat dengan bentuk tertentu ya, tidak akan lebih mudah untuk membuat sebuah bangunan ya. Nah, karena nanti
Nah, implementasinya ya itu tadi ya, mungkin yang sudah pernah saya ilustrasikan menggunakan ini ya, di Tinkercad ya. Nah, tapi kalau di sini sedikit beda ya. Nah, kalau di sini dia menggunakan nah ini ya, kalau dibuat menggunakan transistor ya seperti ini ya, rangkaiannya jadi lebih rumit ya. Tapi implementasinya nanti rangkaiannya ya menggunakan transistor seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah desain ya, jadi rangkaian seperti ini kita diubah dalam bentuk simbol yang lebih sederhana seperti ini ya. Nah, kita masuk ke aljabar boolean ya. Nah, mungkin ini nanti dibahas juga di mata kuliah logika ya. Kita ulas ya biar lebih paham juga ya. Nah, jadi prinsipnya sudah tahu ya, kalau operasi atau operator dasar dari aljabar boolean itu ada AND, OR, sama NOT ya. Nanti untuk variasi yang lainnya nanti ada XOR, NAND, NOR ya, dan seterusnya ya. AND, OR, dan NOT itu biasanya kalau dalam sistem digital ini simbolnya ya dibuat lebih sederhana lagi ya. Karena kalau N itu mirip operasi apa kira-kira? Misalkan ada coba langsung cepat aja ya, copy, langsung dia mirip dengan operasi apa? Ya langsung jawab aja ya. Kesimpulannya apa? Kalau N itu operasi apa? Kalau OR itu operasi apa gitu. Nah, supaya maksudnya biar Anda paham ya. Nah, kalau N kan mirip perkalian ya. 1 N1 sama dengan 1 ya. 1 kali 1 sama 1 ya. 0 N1 sama dengan 0 ya. Nah, 0 kali 1 sama dengan 0 kan. Dan sebaliknya 1 N0 sama dengan 0 ya. 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0 atau 0 N0 ya sama dengan 0 ya. N mirip perkalian kan ya. Ini mirip ya, ingat ya, ini mirip ya. Tidak sama ya, tapi mirip ya. Karena nanti ada pengecualian nanti ya. Nah, kemudian kalau OR mirip dengan penambahan ya. Dengan penambahan. Pertambahan beda lagi ya. Kalau pertambahan itu berarti bertambah ya. Penambahan ya. Karena kalau 1 OR 1 atau 0 OR 1 sama dengan 1 ya. 0 OR 0, 0 tambah 1 sama dengan 1 kan ya. Atau kebalikannya 1 OR 0 sama dengan 1 kan ya. Kemudian 0 OR 0 sama dengan 0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, 1 OR 1 berapa? 1 OR 1 OR 1 nah sama dengan 1 ya. 1 OR 1 sama dengan 1 ya. Nah, makanya ini mirip ya, tidak sama ya. Kalau 1 tambah 1 kan sama dengan 2 ya. Nah, jadi untuk mempermudah simbolnya ya, memperingkas simbol, kalau yang N itu diwakili dengan simbol perkalian di sini ya, seperti bintang ya. Kemudian kalau OR itu menggunakan simbol tambah ya. Ya, karena mirip tadi ya. Nah, kadang kalau dan untuk mempersingkat ini biasanya N ini dia hanya dituliskan langsung parameternya aja ya, atau variabelnya ya. Ininya apa? Kadang juga pakai titik ya, kadang pakai titik. Kalau perkalian juga pakai titik kadangnya. Kalau nggak bintang, titik ya, atau tidak diberi simbol seperti ini ya, disambung seperti ini ya. Karena kalau operasi
perkalian itu kan dia prioritasnya di atas penambahan ya. Sama juga di sini operasi n itu prioritasnya di atas operasi OR ya. Nah, di sini ada contoh ini ya, persamaan ya. W sama dengan P n not S n K OR T di sini ya. Nah, ini dalam kurung ya, n-nya ini dalam kurung di sini ya. Nah, karena operasi n itu tadi dia prioritasnya lebih tinggi dari OR ya. Biasanya dia bisa dituliskan seperti ini ya. Nanti pasti dia dilakukan n dulu ya, baru OR-nya terakhir ya, baru di-OR-kan. Nah, kecuali nanti akan berbeda kalau nanti misalkan K-nya ini dalam kurung ya, K dengan K OR K ini di-OR-kan dengan T ya. Nah, nanti beda lagi ya. Nah, kalau dia dalam kurungnya seperti ini ya, nanti prioritas berarti yang n dulu ya. Nah, ini tidak perlu dalam kurung sebenarnya kalau udah n semua ya di sini ya. Nah, kemudian not ini pakai tanda petik di sini ya. Nah, petiknya di depan ya, not S, jadi S-nya dikasih petik di sini ya. Nah, terkait prioritas tadi ya. Nanti yang paling tinggi adalah yang dalam kurung ya, dalam parenthesis ya. Yang ekspresi yang di parenthesis atau di dalam kurung paling dalam itu nanti yang akan pertama dioperasikan ya, atau dievaluasi ya, dicari nilainya ya. Nah, baru kemudian nanti dari kiri ke kanan ya, not ya, kemudian n ya. Nah, baru nanti yang terakhir OR ya. Nah, urutannya seperti itu ya. Nah, contoh-contoh urutannya ya. Nah, misalkan A, N, B, OR C ya, maka A sama B di N-kan dulu ya, baru di OR-kan dengan C. Nah, kemudian contoh yang ini ya, A, N, not B ya. Nah, ini yang dievaluasi, yang dicari nilainya yang not B-nya dulu ya. Not B-nya dulu, baru nanti dicari A, N, not B-nya ya, yang hasil dari not B-nya ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya, misalkan A sama B-nya 1 ya. Nah, B-nya dicari dulu, di sini 0 berarti ya. 0 ya, baru di N-kan di sini. Nah, kalau yang ini kasusnya, nah berarti yang di dalam kurung dulu ya. Yang di dalam kurung dulu di N-kan di sini, baru di not-kan ya. Notnya setelah dalam kurungnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah tadi kan nah kalau seperti ini ya. Nah, berarti yang kerjakan yang mana dulu nih? Yang not dulu ya, not ini dulu ya, not B dulu ya, not B, kemudian dicari ini yang dalam kurung ya, di OR-kan dalam kurung, OR not B-nya tadi sudah dapat ya. Kemudian not D-nya ya, not D-nya dicari.
di N kan ya. Nah, baru nanti terakhir N-nya ini di OR-kan dengan yang not D-nya ini ya. Nah, jadi urutannya seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah di sini ya, terminologi ya. Nah, misalkan nanti Anda diminta untuk membuat persamaan ya, dari sebuah persamaan dari suatu kasus ya. Ini harus paham istilah-istilah ini ya. Ada sum of product, product of sum gitu ya. Nah, misalnya kita punya persamaan seperti ini ya. Kita punya fungsi f, punya variabel a, b, c ya. Persamaannya seperti ini ya. Ini dalam bentuk sum of product ya. Nah, sum itu kan penjumlahan ya, penjumlahan dari perkalian ya. Nah, tadi kalau n tadi kan dia diistilahkan sebagai perkalian ya, produk ya. Kalau or diistilahkan sebagai penambahan ya. Nah, jadi sum of product ya. Jadi penambahan dari perkalian ya. Nah, tadi ya fungsi dia punya variabel ABC nih ya. Ya, 3 variabel ABC. Setiap variabel tuh punya nilai 0 dan 1 ya. Ya, punya nilai bisa 0, bisa 1 ya, setiap variabel di sini ya. Nah, kemudian adalah istilah literal ya. Nah, literal ini yang ini contoh literal ini ya, not A ya. Not A, kemudian B, C, dan seterusnya ya. Ini semua merupakan literal ya. Kemudian ada term ya. Nah ini ada term tuh ada product term, ada sum term ya. Kalau yang product term contohnya ini ya. Ini product term ya. Kemudian kalau sum term ya berarti nanti dia ini operasinya OR ya, penambahan ya. Misalkan A or B or C gitu ya. Nah, penambahan itu sum term ya. Nah, kalau ini product term ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya, istilah-istilah ini ya. Nah, fungsi atau ini ada fungsi menjadi nilai outputnya nanti ya. Jadi sini persamaannya ya. Nanti nilainya ini bisa dimasukin nilai ya. Sini. Nanti menentukan nilai ini ya. Nah, sifat-sifat aljabar ya. Nah, nanti ini lebih detail dibahas ini ya, di logika aja mungkin ya. Ada komutatif, distributif ya, asosiatif ya. Ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan persamaan ya. Nah, jadi untuk menyederhanakan persamaan nanti bisa pakai kalau bisa pakai peta Karnoff ya, Karnoff map. Bisa juga langsung dari sifat-sifat aljabar boolean ini ya. Nah, kemudian kalau menggambarkan gate supaya ini tidak berulang ya, supaya lebih ringkas ini inputnya. Kadang ada yang ini menuliskannya berulang karena digunakan ini kan A ini digunakan di beberapa komponen N yang lain di sini ya. Nah, ini biasanya nanti dia nulis lagi ada di sini A lagi ya, B lagi sesuai gitu ya. Nah, bisa juga dibuat ringkas, cukup satu kali aja variabelnya dituliskan. Nah, nanti tinggal disambung aja nih ke sini ya. Ini berarti ada input A lagi ke sini ya. Nah, mungkin kalau di bawahnya ada lagi bisa disambung lagi gitu ya. Nah, B juga gitu ya. Satu input ini digunakan untuk ke beberapa rangkaian ya. Gitu. Yang rangkaian 1, rangkaian 2 ya. Atau outputnya ya, nanti outputnya ini yang F ini ya, sama ini yang G ya.
Nah, ini digunakan di rangkaian F ya, yang outputnya F sama yang outputnya G. Nah, bisa juga kalau di sini ini outputnya ya, outputnya ini untuk jadi input di rangkaian atau di fungsi atau di output yang lain ya di sini ya. Nah, di share di sini ya. Nah, bisa juga seperti ini ya. Nah, ini contoh implementasi ini ya. Ini ada yang tahu nggak nih apa ini namanya nih? Tulis di chat coba nih. Ada beberapa contoh. Ini sudah saya buat video, nanti ini saya share videonya aja ya. Nah, kalau hanya ada dua input ya, hanya ada dua inputnya. Ini kombinasi dua input ini bisa menghasilkan beberapa macam output di sini ya. Ya. Kalau dua input kan nanti kombinasinya ada 4 ya, masing-masing 4 ya. Ada 4 ya. Nah, dari keempat ini ya, keempat kombinasi ini nanti ya bisa nanti outputnya 0 semua ya, bisa outputnya 0 0 0 kemudian 1 ya, berdasarkan input yang ini ya, input AB yang ini ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, bisa outputnya seperti ini ya, berdasarkan ini bisa outputnya seperti ini, F0, F1, F3 dan seterusnya sampai F15 ya. Ada 16 pola output ya dari dua input ini ya. Dari dua input ada 4 kombinasi ini, bisa ada 16 pola output ya. Nah, kalau pola outputnya 0 semua ini berarti ya fungsi 0 ya, outputnya 0 ya. Ini berarti fungsi 0. Nah, kalau polanya seperti ini 0001 ya. Nah, ini berarti pola apa ini? Nah, ini ya, pola N ya. Kalau polanya seperti ini berarti pola N ya. Berarti A di N kan dengan B ya. Kalau polanya seperti ini. Nah, kalau ini belum ada namanya nih ya. Nah, kalau ini berarti pola A ya. Nah, karena ketika dia ngikuti nilai A-nya ya. Ketika A-nya 1, outputnya 1 dia. Nah, ini kalau ini pola B nih ya. Ketika B-nya 1, dia outputnya 1 ya. B-nya 1, outputnya 1. Nah, ini pola XOR nya ya. Pola XOR nih, pola OR ya. Pola NOR, XNOR ya. Nah, dan seterusnya ini not B, not A, dan seterusnya. Dan ini kalau 1 semua ini berarti pola 1 ya. Ini ada beberapa pola yang belum ada ini ya. Ya, jadi sebenarnya dari ini bisa kita punya banyak polanya ya, dari dua inputnya ya. Ini rangkaian-rangkaian nanti bisa saya share ini aja ya. Ya, mungkin nanti terkait ini minggu depan nanti tanya jawab aja ya. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan terkait aljabar boolean dan gerbang logika ya, sama ini ya, sistem digital ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa minggu depan ditanyakan ya. Untuk beberapa rangkaian nanti saya share videonya aja. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini.